فيصره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين اللهم بك أصابر وبك أحاول وبك أقاتل رب اغفر لنا رب اغفر لنا رب اغفر لنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا صدقا كثيرا لا تبيع بدون الوسطى لا ندر ولا حد لنا لمن من حيث لا نحتسب ولا ندر بمنك وكرامك وإحسانك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك سريعا يا الله سريعا يا الله سريعا يا الله أجلنا 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 لبنى جمعا مرهوما اللهم اجعلنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tilawatul Quran. Silahkan yang sudah membawa Al-Quran ataupun yang di rumah sudah membuka Al-Quran untuk membuka surat Al-Kahfi ayat 46. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu lidzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan kecukupan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
karena waktunya sudah mepet, jadi dicukupkan sampai tilawatul Quran. Untuk Asmaul Husnanya nanti silakan setelah pemaparan dari dokter saja ya, kalau masih ada waktunya. Untuk selanjutnya, waktunya Bapak serahkan kepada Ibu Hesti selaku co-host atau pemandu acara setelah Jumat Barokah ini. Kepada Bu Hesti, mangga dipersilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Izin untuk memulai ya Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 10 Kota Bogor, Ibu Haji Anung Nuripa SPD MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Budi Prayitno yang sudah hadir. Juga Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Pagi ini kita kembali berkumpul dalam Jumat Barokah spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini ada 2 kegiatan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama tadi adalah Jumat Barokah seperti biasa, kita sama-sama membacakan tadarus, sholat duha, dan insya Allah nanti bisa Asmaul Husna sebagai penutup. Dan selanjutnya di kegiatan kedua ini adalah webinar sederhana yang nanti akan dipandu oleh Ibu Yosi Skanda Mirza dan Ibu Lucy Dahniar. Nah, untuk memulai sebelumnya ada arahan sedikit dari Ibu Kepala SMA Negeri 10 kepada Ibu SMA Ibu Nung Nuripa SPD. Dipersilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Ibu masih di mute ya Bu ya? Belum terdengar suaranya. Nggak bisa. Ya. Terlalu kegiatan ada online Bapak. Ini di sini. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja di situ. Jadi intinya Baik, sambil menunggu Ibu Kepala SMA Negeri 10, mungkin nanti adik-adik yang ingin ikut berpartisipasi, karena webinar kita kali ini mengambil bentuk dialog interaktif yang nanti akan dipandu oleh Ibu Yosi dan Bu Lucy ya. Dan adik-adik nanti bisa ikut berpartisipasi dengan menggunakan fitur raise hand ya, dan dipersilakan oleh moderator bila ingin mengajukan pertanyaan langsung. Nah, nanti juga ada isian presensi untuk kalian, mohon diisi, dan juga nanti di akhir kembali nanti kita akan melanjutkan dengan Asmaul Husna. Sepertinya sudah Bu mulai. Hesti. Ya, mangga Ibu. Iya. Maaf ada sedikit kendala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas
limpahan karunia dan kasih sayangnya pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kasih yang terhormat, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Kasih pengawasan dari KCD Wilayah 2. Selamat datang Pak. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Dr. Setia Budi Prajitno. Terima kasih Pak, udah hadir juga di antara kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMA Negeri 10 Bogor. Yang saya muliakan Bapak dan Ibu orang tua peserta didik yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang Ibu sayangi dan banggakan, siswa cerdas dan hebat dari SMA Negeri 10 Bogor. Terima kasih atas kehadirannya. Program Jumat Barokah kali ini, setelah tadi diawali dengan sholat duha, kemudian tadarus dan berdoa, ya. Demikian juga untuk yang lainnya yang dipimpin oleh Pak Victor udah mengikuti doa pagi. Mudah-mudahan bisa bergabung di kesempatan kali ini, ya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama dialog interaktif antara kita, ya, di antara kita untuk menyikapi kondisi akhir-akhir ini supaya kita bisa cerdas dan bijak dalam menghadapi pandemi ini yang sekarang melonjak lagi. Ya, kita nanti ikuti, ya, dan kita dialog, kita tanyakan, ya, kita bersama-sama ikuti nanti paparannya, kemudian kita tanyakan kenapa sih kemarin anak-anakku yang di tracing, karena itu kan bagian dari SOP, ya, yang harus dilakukan, ternyata tanpa gejala kok positif. Kemudian kenapa juga Bapak dan Ibu guru yang sudah divaksin 2 kali, anak-anak juga kan udah divaksin 2 kali, tidak kemana-mana pula, gitu kan, tidak keluar negeri, tidak keluar kota. Kemudian yang udah di booster pun tetap ada terkena lagi, gitu kan, seperti itu. Mari kita diskusikan, ya, kita dialogkan, kita tanyakan kepada ahlinya sehingga kita tidak terlalu khawatir, gitu kan. Kita sebatas berusaha, gitu kan. Seperti itu sehingga kita bisa menyikapi secara secara cerdas dan bijak, gitu kan, seperti itu. Nanti ikuti semua kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan membawa manfaat, ya, insya Allah. Nanti di dalam prosesnya akan Ibu berikan juga ada 3 voucher untuk 3 peserta teraktif, ya, gitu, seperti itu. Kepada Pak Kasih pengawasan, mohon untuk memberikan arahan, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak. Nanti Bu Hesti, mohon untuk diinikan sebentar. Mungkin tidak banyak yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita senantiasa sehat, ya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, mungkin kita bisa mendengarkan sepatah dua patah dari Bapak Kasih pengawasan untuk siswa-siswi SMA Negeri 10, untuk Bapak Ibu guru supaya tetap semangat dalam kondisi sekarang ini. Pada Bapak, mangga dipersilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafin ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber ya Pak. Oh, alhamdulillah Pak Dr. Setiabudi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah banyak sekali program kegiatan yang sudah dilaksanakan luar biasa yang terselenggara di SMAN 10 Bogor ini. Tak lupa juga para waka, para bapak ibu guru, serta adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan Jumat Berkah ini. Sungguh program kegiatan yang luar biasa. Di saat kondisi sekarang, kalau boleh kami sampaikan, memang di Kota Bogor ini trennya lagi tinggi ya Bapak Ibu. Kemarin terakhir saja ada beberapa sekolah yang memang semula yang positifnya 1 orang, sekarang malah bertambah lebih dari 10. Ya, itu qadarullah ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, secara medis memang bagaimanapun juga kita tidak pernah tahu ya, apakah kondisi kita yang memang tidak bergejala tapi akhirnya positif. Itulah memang nanti yang perlu kita dengarkan, informasi-informasi seputar kesehatan. Tetapi kalau di dalam agama kita memiliki sebuah kepercayaan, yaitu bentuknya berupa iman. Yang namanya iman itu salah satunya ada iman kepada takdir. Yang namanya iman kepada takdir, kita harus bisa memahami bahwa takdir yang Allah tentukan itu bukan hanya perkara yang baik saja, tetapi ada perkara yang buruk yang memang harus kita terima. Dan itulah memang qadarullah, takdir yang Allah berikan kepada setiap manusia. Apalagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, kita harus percaya hal itu. Baik buruknya, kita harus yakini bahwa Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada setiap manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang yang memang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, kami menyampaikan bahwa kondisi yang memang tren terjadi saat ini, adik-adik nggak usah panik. Ya, adik-adik nggak usah panik, terus lakukan proses pembelajaran kapanpun, dimanapun. Dengan cara apapun masih bisa kita lakukan. Yang jelas tetap semangat, jaga kesehatan, jangan karena kondisi sekarang lagi PJJ yang pada akhirnya enak-enak saja main di luar. Ya, tidak menghiraukan pembelajaran di rumah. Oleh karena itu kami berharap adik-adik semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, kapanpun, dimanapun kita bisa menerima proses pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Yang berikutnya kami apresiasi, sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 10 Bogor ini. Lanjutkan program-program yang memang dirasa harus kita terus lakukan. Salah satunya dengan kegiatan Jumat Berkah ini. Karena melalui Jumat Berkah banyak hal yang dapat kita terima, banyak hal yang bisa kita berikan, dan banyak hal tentunya salah satunya adalah ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah dengan kegiatan Jumat Berkah ini, adik-adik terus semakin tetap semangat. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat ambil, ya, sehingga mampu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru tentunya,
pada para peserta didik yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berdoa. Ini Jumat berkah, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tentu adik-adik bisa kembali ke sekolah, bisa menerima pembelajaran secara langsung di sekolah dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tanpa ada virus datang kembali baik di lingkungan SMA N10 khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, jangan panik, jaga kesehatan. Kapanpun, dimanapun kita bisa menerima ilmu yang diberikan baik oleh Bapak Ibu Guru dan tentu pada hari ini ada narasumber yang akan memberikan arahannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Pengawasan yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan bisa menjadi satu booster buat kita semua untuk tetap semangat dalam kondisi yang ada keterbatasan ini. Selanjutnya mungkin akan saya langsung serahkan kepada moderator kita kali ini, yaitu Ibu Yosi Skandar Mirza dan Bu Lucy Dahniar. Mangga kepada Bu Lucy dan Bu Yosi, silakan. Pak Dokter, mangga dipersilakan Pak Dokter. Ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suaranya bisa terima ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup bagus. Terdengar Pak Dokter. Baik. Ibu Nung selaku kepala sekolah dari Dinas Kasih Pengawasan, Ibu Esti, Ibu Yosi, Ibu Lucy, dan semua ibu maupun bapak guru-guru yang hebat. Saya ngambil kata kunci dari selalu disebutkan untuk SMA 10 itu adalah hebat. Itu yang jadi motivasi kenapa hari ini insya Allah kita bisa dipertemukan dalam satu Jumat berkah, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kekuatan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebelum langsung pada interaktif, kita punya sejarah, sekali lagi kita punya sejarah, kuat sekali sejarahnya. Tidak pernah virus itu meluluh lantahkan manusia. Kita kenal dengan hepatitis, kita sudah divaksin atau bagian besar kita sudah divaksin dengan hepatitis. Kita kenal dengan semua virus yang pernah ada. Demam berdarah sudah ada. Human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks kita selalu dengar untuk seolah-olah horor untuk ibu-ibu, itu juga ada. Kita punya sejarah yang terakhir nih dari mulai Maret. Artinya adalah COVID-19. Ini udah jadi sejarah buat kita. Bahwa dari awal, dari mulai PSBB, kemudian meningkat sampai PPKM, sekarang sudah mulai dengan PTM. Saya langsung ke sekolahan untuk anak-anakku yang tercinta juga sama. Kita di stop sekolah, sekarang kita mulai PTM. Dan sejarahnya apa yang kita dapat pelajarannya? Ternyata kita menang. Jadi manusia itu menang. Karakter yang ada itu tidak bisa dihilangkan. Manusia itu menang melawan virus. Ibu Nung tadi mulai mengangkat satu interaktif. Kenapa ada yang kena? Dari Kasih Pengawasan benar-benar menekankan lagi ke kita. Ini takdir. Artinya apa? Dari semua pembicaraan dari awal saja kita seharusnya sudah narik satu kesimpulan. Kita nggak boleh takut dengan COVID, kita nggak boleh takut dengan Omikron, kita nggak boleh takut dengan apapun judulnya nanti yang didatangkan, yang dihadirkan ke dalam pikiran kita, ke dalam telinga kita. Jadi konteksnya adalah bukan karena ada yang positif, terus kita ribut lagi, kita galau lagi. Sampai hari ini, mohon maaf sekali lagi, sampai hari ini, kematian akibat COVID-19
itu masih ada. Tapi ingat ya, tadi udah diingetin nih kepala dari kasih pengawasan. Takdir, ujian. Kita tidak boleh galau sama sekali, kita tetap harus sehat. Nah, kata kunci terakhir, barusan saya sebutkan, kita harus tetap sehat. Jadi kenapa positif, kenapa anak kita, kenapa cucu kita positif? Berarti ada yang turun. Ketika kita menerima vaksin kedua, vaksin pertama, vaksin kedua, terus kemudian booster, imunoglobulin kita tidak diperiksa, antibodi kita tidak diperiksa apakah kita mumpuni atau tidak. Jadi otomatis kita kembali lagi ke kita sudah dijabarkan, kita sudah diatur sedemikian rupa dengan protokol kesehatan sampai ke vaksin. Bagian daripada pencegahan. Harusnya kita punya satu keyakinan kuat bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu ada kegalauan. Kalau didengar di sana ada yang positif, ibu guru positif atau bapak guru yang positif, yang lain juga tidak boleh galau. Nanti ketika di tracing, ada siswa juga yang nambah juga, nggak boleh galau. Saya ingatkan sekali lagi, tubuh kita adalah yang sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam tubuh kita sudah disediakan reseptor-reseptor untuk menerima Omikron. Reseptor untuk menerima COVID-19 dan tinggal menunggu takdir. Jadi ini kita tidak bisa menghindar. Kuatkan bahwa kita akan menang. Artinya apa? Kalaupun positif, isolasi mandiri, minum obat sesuai dengan yang dianjurkan. Selesai, tidak perlu ada kegalauan. Dan itu sehat kembali. Surat rekomendasi dari Puskesmas akan keluar kita dalam posisi sehat. Boleh lagi melakukan PTM, boleh lagi silaturahmi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini adalah prolog dari saya. Saya bukan ahli, sekali lagi saya bukan ahli. Saya hanya ingin punya kesemangatan terus-menerus seperti ini. Kenapa demikian? Saya minta sama Bunung-Bunung, ini nggak bisa deh kalau kita nggak ada silaturahmi. Karena apa? Karena seolah-olah imun kita turun lagi, antibodi kita turun lagi. Jadi saya minta dengan Bunung, mendingan kita silaturahmi lagi deh. Kita ini nggak boleh ada kegalauan. Siswa itu tidak boleh terpengaruh kalau ada seorang guru atau siapapun yang terkena orang dewasanya, sehingga dia akan galau lagi. Demikian juga dengan siswa-siswanya. Silakan. Kami serahkan ke Bu Yosi, kami serahkan ke Bu Lucy, kami serahkan ke Bu Esti, kepada forum anak-anakku tercinta. Monggo, pertanyaan atau diskusi kita mulai. Mudah-mudahan menjadi berkah buat Jumat kita hari ini. Amin ya Rabbil Alamin. Silakan. Terima kasih Dr. Setio, Bu Uci. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Hari ini kita dipesan dokter sama Ibu Enung, dialog interaktif, santai, tapi bisa mengedukasi kita semua. Ya, betul. Pak Dokter tadi menarik sekali bahwa kita itu manusia pasti menang melawan virus. Ya, jelas itu pengaruh juga dari mindset kita mungkin ya Pak Dokter ya. Karena juga saya pernah mengalami dan terkonfirmasi virus COVID dulu pernah ya Dok, bulan November kalau nggak salah, September ya. Nah pertanyaan saya Dok, pikiran kita itu betul-betul mempengaruhi tubuh kita. Apalagi pada saat kejadian Dok, saya juga orang tua saya meninggal gitu. Jadi pada saat itu gimana ya Dok ya, saya pengen teriak, pengen nangis, tapi saya juga lagi sakit gitu. Jadi saya kuatkan diri saya harus kuat, imun saya harus tetap naik dan saya tidak boleh sedih yang berkepanjangan gitu. Alhamdulillah dengan dengan kondisi seperti itu, saya terus berdoa bahwa memang ini tadi seperti Bapak kasih bilang semua takdir. Alhamdulillah itu bisa saya lewati. Maka saya kepada anak-anak juga di kelas itu kalian harus tetap semangat, harus tetap happy gitu ya. Di zaman pandemi seperti ini kalian tidak boleh lengah juga, prokesnya harus tetap dilaksanakan. Tadi dokter menarik yang dokter bilang, apakah ada pertanyaan mungkin Dok dari saya,
apakah perlu diperiksa antibodi sebelum dilakukan vaksin booster? Karena setelah divaksin booster juga kan ada yang terkena juga teman kita gitu dok. Terima kasih Pak Dokter Budi. Boleh diulang Bu Lucy pertanyaannya? Saya tidak bisa nangkap dengan jelas di sini. Ya, pertanyaannya dok, apakah perlu kita diperiksa antibodi dulu sebelum vaksin booster? Baik, terima kasih. Jadi balik lagi kegalauan atau balik lagi kekhawatiran kita, mohon maaf ya, yang dipupuk. Sekali lagi, yang dipupuk nih kegalauannya. Jadi muncul lagi beberapa pemikiran sehingga terbentuk dalam satu mindset bahwa sedemikian luar biasanya kasus COVID-19. Sedemikian membuat syoknya kalau ada kematian pada saat periode sekarang. Ini membuat satu catatan penting. Jadi kalau tadi disampaikan sama Bu Lucy, sebetulnya dari inisiatif diri sendiri membangkitkan saya harus menang, saya harus semangat, tidak ada lagi kecuali doa dan seterusnya. Itu di keseharian kita, mohon maaf nih Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mohon maaf harus dicantumkan justru yang negatif itu di mindset kita harus di-delete. Kata sakit itu tidak boleh ada. Ingat SMA 10 hebat. Jadi nggak ada kata yang lain. Hebatnya itu semua berarti harus menang dan lain sebagainya. Pertanyaan Ibu Lucy, apakah kita perlu diperiksa lagi antibodinya? Sama, Bu. Ketika kita diperiksa antibodi, mohon maaf nih, ternyata IgG dan IgM-nya rendah sekali. Apa yang terjadi? Tambah galau lagi. Jadi ini adalah satu konteks pemikiran yang harus kita sadari betul-betul. Kita tidak bisa menghindar dengan COVID. Kita tidak bisa menghindar dengan MU, dengan Omikron. Nanti giliran berikutnya ada sinetron namanya. Galau lagi, Bu. Karena namanya akan muncul lagi yang lain. Jadi artinya apa sekarang? Balik lagi ke konteks yang tadi. Kita sudah melakukan protokol kesehatan sampai ke vaksin, bahkan vaksin sudah sampai ke booster. Dan ingat ya, ketika sudah kita menerima vaksin 1, vaksin 2, booster pun kita tidak diperiksa antibodinya. IgG, IgM kita tidak diperiksa. Kalaupun ada diperiksa, aduh hitungannya kecil banget. Beberapa gelintir orang yang mau memeriksa. Tapi jangan menjadi apa ya? Seolah-olah kita harus perfect oleh karena kita mendapatkan vaksin. Ingat ya, setelah divaksin 1, 2 booster, kita tetap manusia loh. Ingat ya, kita tetap sebagai manusia loh yang ada reseptornya, yang ada penerima. Ketika Ibu Nung tadi mengingatkan kita, kenapa sudah di booster, kenapa sudah divaksin 1, vaksin 2, atau anak-anak kita juga sudah divaksin vaksin 2, ternyata masih ada yang kena. Jadi kita tidak bisa menyalahkan vaksinnya, tidak menyalahkan antibodi yang harus kita periksa juga. Yang perlu dilakukan adalah, saya senang banget karena ini ada di hari Jumat, betul-betul mewakili semua. Di hari Jumat itu kita betul-betul bersih seperti yang tadi. Pak Fajar dengan sholat duhanya, kemudian dengan doanya, dan lain sebagainya, itu berarti membersihkan pikiran kita, positif kita ada di sana. Di setiap kegiatan, di setiap sujud kita, berarti kita akan ingin minta kuat, ingin minta cerdas, seperti yang disampaikan sama Ampun. Jadi nggak ada kalimat yang lain, nggak ada kata yang lain. Jangan berharap nanti antibodi kita ketika diperiksa, mohon maaf sekali lagi, ketika antibodi kita diperiksa, IgG, IgM-nya tinggi, itu pada saat diperiksa, keluar dari ruang pemeriksaan, kita menemui lagi, kita akan, mohon maaf ya, kalau jajan tuh jajan lagi di luar dengan COVID-19, dengan Omikronnya. Nggak bisa ke sana. Jadi yang harus perlu ditanamkan sama kita, mohon maaf sekali lagi, mau ada yang positif kek, mau ibu guru, mau murid kita atau siswa kita, nggak perlu kita jadi panik. Toh sudah ada protokolnya. Saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf sekali lagi nih, apa yang terjadi dengan kematian COVID-19? Tadi Ibu Lucy keluarga. Bukan keluarga kita, mungkin mohon maaf kalau bukan keluarga dokter. Keluarga dokter yang ahli pun menjadi korban. Tadi diingatkan sama kasih pengawasan. Ingat ya, iman.
Yang imannya kuat pun Ibu, Bunda, Bapak-bapak semua, yang imannya kuat pun, yang nilai spiritualnya kuat pun, ada yang menjadi korban. Jadi apa yang terjadi di sana sebetulnya? Yang terjadi adalah ini, pemupukan kekhawatiran atau ketakutan, yang pada akhirnya muncul kepanikan. Itulah yang disebut sebagai delirium. Jadi kematian COVID-19 hampir semuanya diikuti atau diawali dengan kepanikan yang luar biasa. Kepanikan luar biasa inilah yang menciptakan, yang menghasilkan badai sitokin atau badai peradangan yang tidak bisa diatasi dengan obat apapun. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi mungkin nanti Pak Ustadz, Pak Fajar juga akan meluruskan. Ketakutan itu adalah penyakit. Ketakutan itu adalah musuh kita. Jadi kalau kita memupuk kekhawatiran, memupuk kegalauan, maka secara medis seluruh hormon, seluruh sistem tubuh kita ambruk, Bu. Jadi kalau ada yang diperiksa sekarang, kenapa positif, kenapa positif? Karena ambruknya kondisi seseorang. Entah karena mainnya, kalau siswa kita, murid-murid kita, mohon maaf Ibu Nung, saya harus menyampaikan, mungkin karena bermainnya, artinya adalah karena tidak selalu dengan tatap muka, dalam pengertian adalah di sekolah dengan sekian jam yang penuh, maka dia ada mainnya. Ternyata mainnya lebih lincah, lebih hebat dibandingkan dengan tidak main. Maka itu pun akan mempengaruhi kondisi positif negatifnya antibodi atau imun sistem seseorang. Silakan, saya kembalikan, mudah-mudahan Bu Lucy bisa menerima ya semangatnya ini ya. Saya kembalikan ke Bu Lucy, saya kembalikan ke Bu Yosi, silakan. Ya, Terima kasih dokter. dokter, udah paham banget. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya Bu Lucy ya. Ya, mangga Bu Yosi. Dokter Setio, saya pikir kekalutan atau kepanikan akhir-akhir ini muncul kembali karena perubahan situasi ya dok ya. Pemahaman kuncinya mungkin di sana, pemahaman kita semua kok kondisi sekarang tidak seperti yang awal-awal kemarin lagi. Kalau kemarin ada masa inkubasi 2 minggu, terus ada gejala-gejala yang fix membedakan ini COVID, ini flu, ini lain-lain. Dan sekarang kok kondisinya berbeda, tanpa gejala tiba-tiba positif. Nah, mungkin mewakili anak-anak kami kelas 12. Kebetulan sekarang kami sedang belajar mutasi dokter. Nah, mungkin saya di sini berharap penjelasannya bahwa kondisi kita sekarang kita melihat virusnya mengalami mutasi, yang kondisi kita tadinya pandemi, katanya menjelang atau menuju ke kondisi endemi ya dokter ya, di mana muncul perubahan-perubahan gejala, bahkan kita pernah membaca bahwa di Jepang itu mereka virusnya malah bunuh diri. Nah, kita kan berharap juga di sini bisa bunuh diri ya dokter ya, virusnya dengan mutasi ini. Mungkin perubahan-perubahan gejala ini kami mohon penjelasannya supaya anak-anak tidak panik lagi kenapa muncul hasil positif walaupun gejalanya berbeda dari yang sebelumnya kita pahami. Terima kasih dokter, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Yosi. Izin saya langsung menjawab. Kurangi volumenya. Mutasi. Jadi yang kita harus pahami betul-betul adalah mutasi. Manusia juga melakukan mutasi ya. Dari manusia purba sampai hari ini pintar banget, cerdas banget. Jadi kita tahu sama-sama mutasi itu terjadi. Lalu bagaimana dengan virus? Virus pun sama. Ketika melihat masyarakat, ketika melihat manusia ini tambah bisa melawan dengan vaksinnya, dengan protokol kesehatannya, dan lain sebagainya, maka seluruh unsur alam, sekali lagi seluruh unsur alam ya, cuacanya, makanan yang kita makan sehari-hari, itu akan merubah virus, akan merubah bentuk, akan merubah struktur, akan merubah segala yang ada karakteristik di dalam virus atau di dalam strain virusnya. Jadi ini akan mengalami suatu perubahan ke arah yang tadinya tidak ada, yang tadinya sedikit menjadi ada. Mohon maaf, ini langsung pada kasusnya adalah kenapa sekarang tidak bergejala positif. Itu pun hal yang sama.
Karena awalnya kalau bergejala, maka segera orang akan dilakukan pengobatan. Ingat ya, akan segera tracingnya gampang. Sekali lagi, tracingnya akan lebih mudah karena orang tersebut batuk, pilek, sakit menelan, atau diare, atau mual, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kondisinya itu justru makin hari strain ini makin mudah untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh seseorang. Sekali lagi ya, jadi penyebarannya akan jauh lebih cepat. Itu satu. Yang kedua, gejalanya beda. Sebetulnya ada gejalanya, tapi gejalanya beda. Kenapa demikian? Karena mutasi. Karena genetiknya itu berubah. Ketika COVID-19 yang lalu, itu tidak bisa diperiksa dengan genom yang sekarang. Omikron itu diperiksa dengan sistem yang berbeda, yang dulunya tidak ada. Dan sekarang adalah genomnya, genom Omikronnya sekarang betul-betul diperiksa. Dan karakteristiknya memang berbeda. Jadi pertanyaan Bu Yosi, kita sekali lagi akan terus berhadapan dengan berbagai mutasi dari SARS-CoV-2 atau COVID-19. Bergejala dengan tidak, itu konteksnya sama. Ya. Persoalannya apa yang kita hadapi sekarang? Siapa sih yang pertama diperiksa? Catatannya itu dulu. Siapa dalam komunitas kita, siapa di dalam ruangan kita, di sekolah kita yang akan diperiksa? Yang akan diperiksa pasti yang pertama adalah yang bergejala. Jangankan bicara sekolah, Bapak Ibu sekalian, Puskesmas Tanah Sareal, ini kita bicara Bogor ya, Puskesmas Tanah Sareal, itu ada yang positif di Puskesmas. Maka seluruh komunitas yang ada di Puskesmas Tanah Sareal itu harus diperiksa. Maka apa yang terjadi sekarang? Nambah. Bisa diterima ya? Nambah. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sudah detil, kita nggak perlu takut sekarang. Sudah detil sampai ke pengobatan, sampai ke konsultasi. Jadi nanti akan dilakukan ini sudah mulai dengan semuanya udah digitalisasi ya. Kita semua tinggal klik doang dan sudah dapat berita dari kementerian sebagai COVID-19 positif. Kemudian terdaftar, kemudian kita melakukan konsultasi, kemudian obat, dan semuanya gratis. Semuanya kita tidak membeli. Mohon menjadi catatan. Jadi kalau kita sudah ada urutan seperti itu, kita tidak perlu galau meskipun yang dipertanyakan Bu Yosi, ini mutasi, ini perubahan. Jadi buat adik-adik sekalian, buat anak-anak tercinta, apalagi lagi belajar di mutasi, ini akan terjadi perubahan dan itu kita tidak bisa menghindar dengan perubahan strain virus itu. Jadi apa pada akhirnya sekarang? Kita harus memahami bahwa perubahan itu harus, mohon maaf nih sekarang, kita harus belajar bareng-bareng. Harus disertai dengan perubahan di diri kita. Jadi kalau masih ada yang positif berarti tidak kuat melawan strain yang baru. Bisa diterima sekarang. Imun tubuhnya, antibodinya ternyata tidak mumpuni seperti yang diharapkan sama Bu Lucy, harus diperiksa. Kita sekarang nggak usah diperiksa Bu Lucy, kita ada yang positif saja, kita harus yakin bahwa pasti ini kurang antibodinya. Nah, sekali lagi kita sudah prokes, tadi diisyaratkan semua, berarti kita harus sehat, kita harus makan yang sehat, kita harus olahraga. Ini sekarang saya coba saya ingetin lagi semuanya. Masih pada berjemur nggak? Udah lupa tuh sama berjemur. Jadi otomatis itu yang saya katakan sebagai mutasi. Coba kalau kita terus-terusan kita berjemur. Saya misalkan, saya berusaha rutin selalu jalan kaki. Ketemu matahari, menghindar daripada kendaraan, itu udah treatment buat kita untuk meningkatkan bahwa kita siap menghadapi COVID-19, menghadapi Omikron, menghadapi apapun yang terjadi. Jadi balik lagi, mutasi akan terus terjadi. Virus akan terus ada. Tingkatkan, tinggal di kitanya, tingkatkan semua komponen yang harus kita lakukan. Termasuk vaksin. Kalau nanti ada vaksin lagi berbayar, mohon maaf saya akan ikut berbayar. Saya sudah 3 kali, sekarang saya udah daftar lagi, dan udah mau ke 4 kali, karena vaksin yang berbeda. Itu adalah keinginan saya untuk tidak positif. Saya perjalanannya banyak sekali, keluar kota, penerbangan, kereta api, harus negatif.
Tiket sudah dibeli. Mohon maaf sekarang saya balikan ke tiketnya nih. Tiket kita sudah beli tiket loh. Ingat maksudnya, ngerti ya maksudnya tiket itu. Artinya kita sudah punya tugas nih, kita harus berangkat ke sekolah, itu adalah tiket loh. Kita harus mengajar, itu adalah tiket loh. Nggak bisa ditawar lagi kita. Jangan sampai ada cerita nanti, Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa masuk karena COVID-19. Nanti di ibu gurunya, di bapak gurunya sama juga. Anak-anakku sekalian, mohon maaf minta doanya. Ini tidak boleh. Jadi makanya saya katakan dari awal, kita harus menghilangkan, mendelete betul-betul sakit. Apalagi COVID-19. Mudah-mudahan Ibu Yosi bisa diterima ya, mutasi akan tetap bergerak, makin lama makin meningkatnya dalam penyebarannya. Kemudian gejalanya pasti mengalami perubahan, karena pinter loh. Virus itu pinter, virus itu hasil kreatif yang luar biasa. Tapi ingat, manusia lebih pinter, manusia lebih sempurna dibandingkan dengan virus. Itu menjadi kekuatan buat kita. Mudah-mudahan menjawab, saya kembalikan ke Bu Yosi, saya kembalikan Bu Lucy, Bu Esti, mangga. Ya, makasih dokter. Berarti berubah memang dia bermutasi, jadi gejala pasti berubah ya dokter ya. Nggak usah takut begitu. Ada artinya begini, Bu Yosi, saya tambahkan ya. Artinya begini ya. Ingat, yang pertama diperiksa pasti yang bergejala. Ya. Mohon maaf ya, tidak ada yang tidak bergejala, itu ujung-ujung diperiksa itu tidak ada. Tapi ketika tracing, anak-anak kita, siapapun, itu tidak bergejala. Tapi karena wajib, seperti yang tadi Bu Nun sampaikan, ini prokes loh, ini protokol. SOP-nya seperti ini, harus di tracing. Silahkan. Tapi nggak usah kaget tidak ada gejala positif. Kenapa? Karena imun kita melakukan satu fluktuasi, turun naik. Jadi tugas kita jangan sampai imun kita itu terjadi penurunan seperti, mohon maaf ya, balik lagi ke sholat duhanya, balik lagi ke doanya kita, balik lagi, itu menguatkan imun sistem kita, meyakinkan antibodi kita dalam konteks yang mumpuni. Demikian tambahannya. Terima kasih. Terima kasih dokter, sangat dipahami. Bu Lucy, ada pertanyaan dari Pak Arsal ya? Tuh, pertanyaannya. Ya. Apakah vaksin COVID-19 yang sekarang efektif untuk varian Omikron? Itu pertanyaan dari Pak Arsal, Pak. Baik, saya langsung ke chattingnya dari Pak Arsal. Apakah vaksin COVID-19 sekarang efektif untuk Omikron? Jangankan Omikron, yang kemarin cerita aja udah nggak efektif. Ini harus kita pahami sama-sama. Jadi jangan kita bangga, kita dapat Sinovac 1, Sinovac 2, seolah-olah kita terhindar. Tidak mungkin, itu pun sudah mengalami penurunan. Ingat ya, vaksin itu, imunisasi itu adalah merangsang tubuh kita untuk menghasilkan antibodi agar sistem imun kita siap. Tapi apa faktanya? Manusia itu dinamis. Manusia itu hidup. Dan mohon maaf, dalam tanda petik, kejelekan yang lebih masuk ke dalam tubuh kita. Jadi meskipun vaksin 1, vaksin 2, booster, tapi karena manusia ini hidup, boleh saya cerita sedikit aja kenapa manusia saya katakan hidup. Dari mulai kemarin saja udah nggak betah karena tidak masuk ke mall. Itu namanya hidup. Jadi kita nggak bisa menghindar sama sekali. Pasti ada penurunan. Nah, pertanyaannya apakah vaksin 19 sekarang efektif untuk varian Omikron? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Omikron adalah varian baru. Bisa dinotabekan sebagai, sekali lagi, sebagai virus baru. Itulah kenapa sekarang ditanamkan lagi booster. Dan boosternya bukan Sinovac lagi. Kalau Sinovac berarti nanti yang lain. Bisa diterima ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi Omikron, untuk mengantisipasi MU atau varian baru yang lainnya. Demikian juga yang tadi saya ngasih isyarat, nanti ada lagi berbayar, katakanlah harus bayar, kenapa kita tidak mengambil? Ada nggak sih vaksin yang tidak berbayar? Vaksin dasar saja atau vaksin yang ditambah setelah imunisasi dasar, kita suruh berbayar, mau semuanya. Demikian juga dengan COVID-19. Jadi sekali lagi jangan berharap meskipun kita sudah divaksin, apalagi sekarang kita ributkan dengan Omikron, nanti nyari-nyari lagi, ada nggak vaksin khusus untuk Omikron? Tambah galau lagi kita kesananya. Karena yang kemarin aja belum ketemu. Sinovac dan seterusnya sampai yang sekarang sudah hadir pun itu tidak menemukan COVID-19.
Ingat ya, efektivitasnya 60, 70, 90. Setelah 90 pun setelah divaksinkan turun. Ngedrop sampai ke 60. Itu penelitian. Jadi kita tidak lepas dari fakta. Jadi balik lagi bukan karena vaksinnya, tapi protokol yang secara keseluruhan dari mulai masker, jaga jarak, dan seterusnya, membatasi kerumunan, membatasi ke mall. Nah, saya harus ingetin sekarang, membatasi ke mall, membatasi ruang ber-AC, itu pun catatan penting buat kita. Mudah-mudahan apa yang harus kita pikirkan balik lagi ke kondisi tubuh kita. Lebih baik kita fokus ke tubuh kita. Tubuh kita adalah istimewa, tubuh kita adalah sempurna. Bagaimana kita merawat kesempurnaan itu, baik spiritual, fisik, maupun apapun yang kita lakukan termasuk makanan. Mudah-mudahan bisa diterima. 3 unsur itu harus kita praktekkan betul-betul. Baik, saya serahkan lagi ke Bu Yosi, saya serahkan lagi ke teman-teman. Silakan anak-anakku sekalian. Baik dokter, terima kasih. Ada 2 raise hand dari Pak Hasan ya sama Nova Safitri. Nova Safitri dulu ya. Silakan. Makasih Bu. Saya Ya. mau nanya, kan di masa pandemi ini kan kita belajar dari rumah dan banyak banget siswa yang merasa stres atau depresi dalam keadaan pandemi ini, bukan hanya karena rasa takut, tapi karena stres akan proses pembelajaran yang ada. Terus untuk siswa-siswa yang merasa depresi terhadap pembelajaran yang ada di rumah ini, Bu. Nah, pertanyaannya apa Nova? Kenapa depresi? Pertanyaannya gimana tanggapannya sama apa tindakan sekolah untuk siswa-siswa yang mengalami depresi atau stres terhadap pembelajaran yang ada atau kondisi mental mereka gitu, Bu. Oke. Untuk sekolah mungkin nanti sama Bunung ya Nova ya. Sama Dokter Setio kita mungkin lebih berbicara depresinya ya dokter. Mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Yosi. Anda dan Nova, terima kasih ini mengingatkan kita semua ya. Ternyata depresinya bukan depresi pandemik loh. Iya. Tolong jadi catatan ya. Siswa tidak, mohon maaf nih, siswa itu lebih cuek dibandingkan dengan orang tua. Tolong simak betul-betul. Ketika kita menyuruh saja membawa masker, itu pasti lupa. Jadi apa yang terjadi adalah ekses. Apa yang terjadi adalah efek samping. Efek samping yang kita konotasikan adalah sesuatu yang sudah rapi semuanya. Tolong jadi simak nih. Kenapa anak-anak kita ada yang depresi? Saya tidak ingin menyatakan banyak ya. Kenapa anak-anak kita ada yang depresi pada saat kondisi pandemik? Bukan karena pandemiknya, tapi karena kondisi yang berbeda sekali. Biasanya bermain, biasanya dan seterusnya. Dan ingat ya, sekolah itu bermain loh. Buat saya dari mulai SMP sampai SMA, itu adalah bermain. Tidak lebih dari bermain. Di sana lebih banyak bermainnya dibandingkan dengan buku atau keseriusannya. Jadi ketika pola itu berubah, maka tidak disukai sama sekali. Peran orang tua di rumah itu justru pendampingan agar anak-anak kita tidak mengalami depresi akibat pandemik. Jadi kalau Ana dan Nova berbicara di PTM atau proses pembelajaran, bukan itu saja yang menjadi dasar untuk terjadinya depresi atau perubahan. Tapi kondisi ini memang tidak gitu. Walaupun tidak ada belajar, walaupun tidak ada proses belajar, tapi tetap sekali lagi, tetap merupakan satu kondisi yang akan membuat orang berubah. Karena tidak bisa bermain dengan leluasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apa pertanyaan dari Anda dan Nova? Apa yang mesti dilakukan? Tolong ingetin lagi, sekarang kita udah silaturahmi nih, anak-anakku tercinta silaturahmi. Jangan ada takut. Sekali lagi, jangan ada takut dengan pandemiknya, walaupun itu bukan virusnya yang ditakuti ya. Tapi kita harus tetap biasa. Bermain biasa, lakukan apapun yang positif di rumah. Sekali lagi di rumah kita bicaranya, sampaikan dengan orang tua. Nah, sekarang yang menjadi kunci atau peran kuncinya justru di orang tua.
Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, termasuk Ibu guru semua, karena Bapak Ibu guru juga sama sebagai orang tua di rumah. Sekali lagi, kitanya jangan ada perubahan, kitanya jangan ada kepanikan. Kalau kita panik, kemudian mohon maaf ya, memberikan satu situasi yang tidak enak juga. Saya udah disyaratkan sama Bu Yosi, jangan bicara mengenai proses pembelajaran. Karena itu akan berbeda pendekatannya, jawabannya nanti. Tapi itu adalah konteks yang sama. Kekhawatiran orang tua yang berlebihan menyebabkan anak-anak kita juga sama akan terjadi depresi. Jadi perubahan yang mengarah ke yang jelek, bukan perubahan yang menyesuaikan adanya pandemi. Jadi Ananda Yosi, anak-anakku yang tercinta yang yang tidak suka dengan pandemi ini, yang tidak suka dengan proses pembelajaran karena tadinya tidak belajar online terus-terusan, sekarang mulai PTM, tolong ikuti dengan enak, sekali lagi, jangan ada nambah lagi, sekali lagi nambah tekanan lagi dalam pengertian. Tolong ikuti dengan ceria. Jadi ketika kita mengikuti seperti ini, Jumat Berkah, itu juga dengan ceria. Anggap sedang bermain sekarang, tapi bermainnya dengan Dr. Setiolo, bermainnya dengan orang tua sekarang. Itu kita bisa lakukan. Bersepeda dan lain sebagainya sama. Saya harus ingetin lagi sekarang. Saya balikin lagi sekarang, ingetin lagi. Bersepeda, berjemur, dan seterusnya itu harus kita lakukan lagi. Ibu Nung tolong minta waktu sekarang. Ketika ada PTM, tolong berjemur dulu juga seperti halnya Jumat Berkah kita melakukan sesuatu. Supaya kita membiasakan diri hal-hal yang sama. Ananda Nova mudah-mudahan terjawab, jangan terpengaruh oleh pandemi, jangan sampai masuk ke golongan depresi. Bagaimana caranya? Yuk, Ananda tidak depresi, ingatkan teman kita. Yuk kita ceria lagi, yuk kita bermain lagi, biasa lagi. Walaupun dengan video call loh, tapi kita bermain. Jangan menyendiri, sekali lagi, jangan menyendiri dan akan masuk dalam konteks yang lebih parah. Itu satu. Yang kedua, buat orang tua, termasuk Bapak Ibu guru, kalau sudah ada perubahan di anak kita, segera konsultasikan. Mohon maaf nih, kita berbicara psikologi. Karena ketika anak kita mengalami psikologi, dan itu ternyata tidak mampu oleh anak kita, maka kita bantuan lain. Psikiater, psikolog, tolong di sekolah juga sama. Ketika mulai berbeda nih, kita sudah menjelaskan nih, proses PTM seperti apa, proses pembelajaran seperti apa, konsekuensinya, tapi tolong kalau ada sesuatu di sana, maka guru yang membidangi psikolog atau siapapun di sana, tolong ini berbeda. Jadi kalau ada kasus ini dipisahkan, dan itu Ananda Nova, itu ada jalan keluar. Jadi tidak sendiri, sekali lagi, ada orang tua, ada Bapak Ibu guru, ada dokter di luar, ada psikolog, kita bisa melakukan. Tidak ada yang namanya tidak selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ananda Nova, saya serahkan ke Bu Yosi, serahkan kepada forum. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Artinya situasi baru yang kita hadapi tidak selesai-selesai memicu stres ya, Dokter ya. Nanti kita akan carikan, komunikasikan lebih lanjut solusinya ini, mungkin di kesempatan yang berbeda. Bu Lucy, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apa kita mau pilih yang murid dulu atau Bapak Ibu guru, Bu Lucy? Yang mana yang mau kita minta jawab dulu karena waktu kita tinggal 5 menit lagi? Kak, yang murid ada pertanyaan itu. Yang 10 MIPA 4 ya? Ya, mangga dokter, mungkin kita utamakan murid dulu, kata Bu Lucy, yang dari Riana ya, Bu Lucy ya? Isolasi Silakan. mandiri. Silakan. Untuk isolasi mandiri tanpa gejala minimal berapa hari, dokter, katanya? Dari Riana ya. Riana ya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Riana bertanya untuk isolasi mandiri tanpa gejala minimal berapa hari. Ini juga sama ya. Kita dulu berbicara seminggu, 2 minggu, sampai 2 minggu bahkan kita harus diwajibkan. Tolong menjadi catatan penting buat kita, apalagi tidak ada gejala sekali
sekali lagi tidak ada gejala. Itu tidak lebih dari seminggu kita sudah selesai. Tidak lebih dari seminggu kita harus sudah selesai. Itu catatan penting buat kita. Nah, kapan kita harus confirm? Sekali lagi, ikutin protokol. Confirm untuk positif atau untuk negatifnya, itu kapan? Yang menjadi kekhawatiran buat kita sama-sama adalah positif, tidak gejala, kemudian nanti diperiksa lagi kan? Nah, ini yang harus menjadi penting. Jadi ketika mau diperiksa lagi, kita harus sudah punya keyakinan kuat, negatif. Jadi jawaban untuk Ananda Riana, kalau sekarang kita berbicara, saya tentukan 3 hari. Berarti hari keempat diperiksa PCR-nya lagi. Pertanyaannya dibalikan kepada yang bersangkutan. Yakin nggak negatif? Bisa diterima ya? Kalau yakin negatif, syukur alhamdulillah, saya senang banget. Ada semangat untuk melawan COVID-19, melawan Omikron. Tapi kalau masih ada keraguan, hasilnya positif atau hasilnya masih positif, apa yang terjadi? Isolasi akan ditambah. Jadi tadinya 4 hari menjadi 7 hari, tadinya 7 hari, dan seterusnya. Jadi maksud saya, pertanyaan dari Ananda Riana ini harus terjawab secara bijak betul-betul. Kalau kita ingin 1 minggu, tolong dari hari pertama sampai hari akan diperiksa itu, kita optimalkan isolasi itu. Bisa diterima ya? Optimalkan proses isolasinya itu agar kita punya keyakinan pada saat pemeriksaan di hari ke-8, itu sudah benar-benar negatif. Bisa diterima ya? Jadi berapa harinya ini adalah harus negatif. Kalau belum ada negatif, lebih baik isolasi. Lebih baik manfaatkan isolasi itu dengan kegiatan yang positif, olahraga, makan yang sehat, perbanyak buah, perbanyak sayur, dan seterusnya, supaya kita mendapatkan suatu keyakinan kuat. Jadi, isolasinya nanti ditunggu lagi nih. Jangan bicaranya, baru 1 hari, 2 hari saja udah ditunggu. Karena hasil PCR tidak bisa, jarang sekali yang 1 hari. Pasti nunggu hari kedua. Ketika hari kedua berlangsung, berarti otomatis sudah 2 hari kita isolasi. Karena ketika dipositifkan, ketika diperiksa saja, kita sudah melakukan isolasi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh katakanlah, kita manfaatkan betul-betul. Kalau bisa memungkinkan yakin di hari keempat, silahkan periksa. Silahkan periksa. Kalau prosedurnya, kita mengingat dari yang kemarin adalah sampai ke hari ke-7 atau hari ke-8 diperiksa, nanti hal yang sama juga. Hari ke-14 atau hari ke-12 baru diperiksa, atau di atas hari ke-10 baru diperiksa. Itu protokol. Tapi yang paling perlu balik lagi ke kitanya. Kita harus betul-betul punya konteks yang negatif. Punya konteks yang harus negatif pada saat pemeriksaan. Mudah-mudahan terjawab untuk Ananda Riana. Ibu Lucy silakan. Ibu Yosi silakan. Ya, terima kasih dokter. Bu Lucy, waktu kita sudah habis ya. Iya. Ya, oke. Mohon maaf kami sampaikan untuk teman-teman yang tidak sempat terjawab ya Bu Lucy ya. Bu Yosi. Iya Bu. Sebentar. Ya, Bu, silakan. Waktu nggak jadi masalah, mungkin tambah 5 menit lagi, mungkin itu masih ada. Saya pikir itu ada di chat ya, ada apa namanya? Masih ada dari tua, ya. Masih ada dari siswa juga. Masih ada dari siswa, mungkin dihabisin dulu gitu. Boleh, Oh, boleh dihabisin ya Bu ya. Kita selesaikan ya Bu. Selesaikan aja Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin kita lanjut ya dokter. Siap-siap Bu Lucy, saya langsung jawab. Assalamualaikum, Ya. Waalaikumsalam dari Zahratul. Seberapa efektif masker kain untuk mencegah virus? Ini adalah pertanyaan yang dari awal sering dimunculkan. Pertanyaannya sekarang, jangan, mohon maaf, tolong diterima dengan cara yang pemikiran yang berbeda ya. Jangankan masker, apalagi maskernya masker kain, masker medis dan seterusnya, double masker dan seterusnya. Sudah pakai APD lengkap pun, sudah pakai face shield, sudah pakai pakaian lengkap, sepatunya juga berbeda, itu pun masih kena COVID-19. Tolong jadi catatan penting buat kita. Makanya saya bilang pakai pemikiran yang berbeda. Artinya jangan mengandalkan hanya sekedar masker. Apalagi maskernya yang berbeda. Artinya kita sudah
udah mulai memahami sekarang. Ternyata banyak jenis masker. Masker itu harus seperti apa, pemakaiannya juga harus betul-betul rapat dan lain sebagainya. Protokolnya sudah jelas. Jadi, efektif dan tidak, mencegah atau tidak, masker itu adalah bagian, bukan komponen, satu komponen. Jadi kalaupun kita memakai masker, tapi komponen yang lainnya diabaikan, nggak ada untuk mencegah virus. Sekarang balik lagi, maskernya sudah yang terbaik, tapi komponen yang lainnya juga diabaikan, maka sama hasilnya. Kita tidak bisa mencegah dari virus. Jadi buat Ananda Zahratul, tolong simak betul-betul, kita tidak sekedar mengandalkan masker. Kalau memang tidak ada sama sekali sekarang adanya masker kain, itu pun sudah luar biasa dipakai. Artinya adalah kita sudah melakukan satu komponen untuk mencegah. Kalau bisa memang tidak kain, karena memang berbeda karakteristik dari virus dengan kain umumnya kita pakai. Tapi kalaupun sudah pakai dengan masker kain pun, itu kita sudah alhamdulillah berusaha. Faktor yang lainnya kita harus betul-betul diperhatikan, olahraganya, tidur yang teratur, sehatnya itu harus diperhatikan betul-betul. Ibu Lucy, silakan kalau lanjut lagi ke siswa yang lain. Ada siswa lagi, Pak. Pertanyaan dari Linda Puspitasari, kelas 11 IPS 3. Izin bertanya, apa perbedaan orang bergejala dan yang tidak bergejala COVID-19, tapi mereka sama-sama positif? Apakah risikonya sama atau beda, Pak Dokter? Nah, ini luar biasa nih, pertanyaan yang bagus banget nih. Pertanyaan bagus dari Ananda Linda Puspitasari. Jadi orang yang bergejala memang kelihatan, ada batuk, ada pilek, mengeluh. Yang tidak bergejala benar-benar tidak ada keluhan. Gejala itu adalah sifatnya lebih banyak subjektifnya, tidak atas pemeriksaan. Jadi ketika teman kita atau temannya Ananda Linda menyampaikan saya ada batuk, saya ada sakit tenggorokan, atau itu berarti bergejala. Nah, lalu sekarang yang tidak bergejala berarti dia tidak punya cerita apa-apa. Tapi kemudian positif. Nah, sekarang positif. Tidak bergejala tapi positif. Bagaimana resikonya? Sama. Karena kalau sudah positif, baik bergejala maupun tidak bergejala, berarti di dalam tubuh orang itu, di dalam tubuh teman kita, itu sudah ada indikasi, sekali lagi, ada indikasi terinfeksi oleh COVID-19. Tapi tidak berbicara Omikron. Tolong jadi catatan nih buat kita semua ya. Omikron itu nanti diperiksanya. Sekali lagi, nanti diperiksanya, bukan pemeriksaan PCR yang sekarang. Pemeriksaan PCR sekarang itu tidak menentukan adik-adik kita, anak-anak kita tercinta, ibu guru dan sebagainya untuk Omikronnya. Mohon jadi catatan penting nih. PCR yang sekarang kita diperiksa itu bukan semata-mata langsung ke Omikron. Omikron itu pemeriksaannya berbeda. Harus dikirimkan ke Litbangkes, kemudian baru dievaluasi dan hasilnya baru disampaikan ke kita. Jadi Ananda Linda, bergejala dan tidak bergejala resikonya sama. Makanya balik lagi. Protokol kesehatan kita, gunakan masker, kesehatan kita, hilangkan depresinya, ceria lagi kita, main lagi, seperti yang tadi Anda dan Nova sampaikan. Jangan sampai ada teman-teman kita yang mengalami depresi atau ketakutan luar biasa. Ya, resikonya sama. Ya, yang tidak pakai masker justru beresiko jauh lebih besar lagi. Saya ingatkan masker sekarang. Mudah-mudahan itu Bunda Yosi, Bunda Lucy, silakan. Kemudian ada lagi yang dari Bu Sri Mulyani, dokter ya. Kebetulan beliau lagi isolasi mandiri sekarang itu. Dari Ibu Sri Mulyani. Ya. Sri Mulyawati ya. Sri Mulyawati ya, benar-benar. Baik. Benar. Ini adalah pertanyaannya lah, apakah ada pengaruhnya bagi tubuh kita mendapatkan vaksin booster dalam keadaan positif COVID? Sebab 5 hari sebelum saya terkena COVID-19, saya mendapatkan vaksin booster pada saat yang belum tahu atau tidak tahu terpapar. Nah, ini jadi catatan penting. Betul-betul catatan penting.
Bapak, Ibu, teman-teman, adikku tercinta, anak-anakku tercinta, tolong simak betul-betul. Ketika kita mendapatkan vaksin, sekali lagi, ketika kita mendapatkan vaksin, itu sama identik dengan kita terinfeksi. Tolong disimak sekali lagi. Karena isinya adalah virus. Isinya adalah part of virus. Bagian dari virus, atau entah judulnya virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, itu adalah virus. Sengaja disuntikan, sengaja diinfeksikan, sengaja divaksinkan ke dalam tubuh kita, sehingga mohon maaf sekali lagi, ada yang bergejala, ada yang merasakan yang namanya kejadian pasca imunisasi. Ini yang harus kita simak. Jadi Ibu Sri 5 hari divaksin, sekali lagi divaksin dan vaksinnya adalah booster. Saya tidak mengerti bagaimana kemudian melalui tracing ataupun memang sengaja diperiksa. Ini jadi mudah-mudahan karena tracing. Karena di tracing. Bergejala, dokter. Nah, Bergejala terus inisiatif sendiri untuk pemeriksaan atau seperti apa, Bu Sri? Bu Sri inisiatif sendiri ya setelah bergejala. Nah, ini yang saya katakan harus saya ingetin lagi. Tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin dalam posisi seperti itu diperiksa. Kalau diperiksa, positif. 2 loh sekarang. Yang pertama, udah mulai ada gejala. Yang kedua, dibebankan lagi dengan hasil yang positif. Jadi ini yang tidak boleh dilakukan. Sekarang catatan pentingnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita divaksin, apa yang harus kita lakukan? Isolasi. Jangan sudah divaksin, apalagi booster, mentang-mentang booster. Waduh, saya udah dapat booster nih. Berarti saya ke mall lebih bebas lagi. Ke mall lagi yang dibicarakan. Ini yang berbeda nih. Jadi, maaf dokter, maaf. Ternyata Bu Srinya tracking karena kontak langsung dengan guru yang terpapar, dokter. nah, jadi, nah, sekarang balik lagi. Kalau ini melakukan tracing, berarti nggak perlu kaget Ibu Sri. Karena lagi sedang ada-adanya, lagi bekerja nih dalam kurun waktu yang sedang bekerja. Kalaupun positif nggak apa-apa. Sama halnya dengan yang tidak bergejala. Ingat ya, yang tidak bergejala tidak terasa disuntiknya loh. Ingat ya, yang tidak bergejala tidak terasa disuntiknya oleh COVID-19. Ibu Sri merasakan ada vaksinasinya. Kemudian di tracing dan positif. Sama. Ibu Sri, saya titip, tidak ada kepanikan apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali, kita sudah ada prosedur, kita sudah ada obat, kita sudah ada vitamin, dan lain sebagainya, negatif nantinya. Sekali lagi, nantinya negatif. Kurun waktunya entah 10 hari, entah 7 hari, itu lain persoalan. Tapi yang paling perlu di sana, vaksin pada saat belum tahu terpapar atau tidak, ini jawaban dari melakukan swab karena tracing, karena tracing betul di sini sudah jelas. Sekarang, kalau saya tidak keliru ada persyaratan vaksin, yaitu kondisinya harus sehat. Vaksin harus, kan pada saat itu sebetulnya vaksin lagi sehat boosternya, dan ada jarak waktu dari vaksin pertama ke 2 booster. Betul. Jadi vaksin 1, vaksin kedua 6 bulan baru booster. Itu penelitian. Sekali lagi ya, penelitian. Demikian juga ketika sudah positif. Kalau ada positif COVID, berarti lihat 3 bulan berikutnya. Kalau selama 3 bulan sudah aman, tidak ada gejala dan lain sebagainya, sudah negatif, maka boleh divaksin booster. Boleh divaksin yang keduanya. Ini kita baru vaksin 1, vaksin 2. Untuk booster, lebih keamanan dalam jangka waktu 6 bulan. Itu yang pertanyaan dari Ibu Sri. Sekali lagi saya titip Ibu Sri, tidak ada kekhawatiran meskipun sudah positif. Lakukan isolasi mandiri, manfaatkan untuk negatif di pemeriksaan berikutnya. Demikian Bu Lucy. Bu Sri silakan kalau mau ada masih langsung. silakan, enggak. Ya, Bu Sri. Silakan on cam Bu Sri. Jazakillah khair Bu Yosi. Maaf saya nggak bisa on cam ya. Oh. Suaranya kecil banget. Nggak apa-apa, biar Ibu Lucy nggak apa-apa. Iya, maaf saya tidak bisa on cam. Jazakallah khair Dok atas paparannya, atas pencerahannya. Alhamdulillah kondisi saya sudah mulai membaik. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Iya Bu Sri, ada apa-apa nanti komunikasi, kalau memang harus perlu personal dengan saya nggak apa-apa. Silakan. Baik, ya. Dok. Ibu Nung nitip
boleh sampaikan nomor ibu untuk disampaikan ke ibu guru atau siapa aja yang positif supaya ada pendampingan, karena yang paling perlu adalah pendampingan. Mudah-mudahan Pak ibu bisa Dokter. diterima. Nggih, Ya, Pak. silakan. Bu Sri, ada lagi yang mau disampaikan Bu Sri? Ya, Bu Yosi, Ya. nampaknya cukup. Alhamdulillah Cukup, ya. sudah memberikan banyak pencerahan. Jazakumullah khair, Dokter Setio atas pencerahannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk kesembuhan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cepat Waalaikumsalam. sehat Bu Sri ya. Semoga cepat sehat. Ya, lanjut Bu Lucy. Kayaknya ini makin kesini makin menarik, Dok. Banyak banget anak-anak yang bertanya di kolom chat. Sepertinya nanti juga kita harus menyediakan waktu, Bu Nung ya, untuk apa? Bu Lucy, bisa sampai dengan jam 9. Oke, Bisa, siap. masih ada setengah jam lagi ya. Iya. Berarti ada pertanyaan ini Pak Dokter dari anak-anak. Yang novel ya Bu Lucy. Ya, dari siapa dulu nih? Novel kayaknya dulu ya. Teman kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Bapak Ibu, apakah jika ada beberapa siswa yang mengalami depresi karena tugas sekolah yang diberikan terlalu banyak, itu dapat menurunkan imunitas dia, dan bagaimana cara menghilangkan depresi tersebut? Mohon maaf anak-anak. Jadi balik lagi, Bu Lucy, saya harus jawab ya. Harus jawab betul-betul, ini konteksnya adalah karena kita ada dua tempat. Yang satu ada rumah, yang satu adalah sekolah. Betul. Jadi rumah dan sekolah. Jadi buat Ananda yang merasa tidak suka dengan online, tidak suka dengan tugas, itu bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti apa ya, tidak bermain. Saya sebagai orang tua hanya ingin menyampaikan, mewakili orang tua katakanlah, ingin menyampaikan bahwa perubahan itu akan terjadi. Ketika kita belum ada pandemi, tetap ada tugas itu. Sekali lagi, tetap ada tugas itu. Tapi kita bersama-sama teman-teman. Bisa diterima. Bersama teman-teman, bersama ibu guru, tugasnya komunikasi dengan ibu guru juga di sekolah mudah sekali, sekarang tidak. Jadi sebetulnya yang kata kunci untuk pengobatan depresinya adalah menerima perubahan yang terjadi. Sekali lagi, tolong simak. Menerima perubahan yang terjadi dengan cara apa? Dengan berubah. Jadi Ananda semuanya itu juga harus melakukan perubahan karena memang kita dalam kondisi yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Jadi jangan disudutkan atau jangan dikasih apalagi label bahwa sekarang, kondisi sekarang lebih banyak yang depresi. Kenapa? Karena tugas, karena pandemik, karena online. Itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi orang tua harus mewakili betul-betul di rumah juga sama. Demikian juga dengan situasi yang berbeda di sekolahan. Jadi ini kalau saya kata kuncinya, karena saya berbicaranya di kesehatan, saya berbicaranya adalah di proses untuk menuju ke penyembuhan, pendampingan itu sangat diperlukan. Sekali lagi, pendampingan itu sangat diperlukan. Jadi konteksnya, bagaimana menyelesaikan depresi, segera dampingi, ajak mengalami suatu perubahan bersama-sama, baik di rumah maupun kondisi dengan PTM yang terbatas. Mungkin itu Bu Lucy jawaban dari saya untuk Ananda tadi yang bertanya. Ini ada yang raise hand dari Ananta. Ananta, silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Ibu Lucy, terima kasih banyak atas Ananta, kesempatannya. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Dokter, saya nggak bisa on cam karena sepertinya kamera saya error. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dokter, saya mau bertanya. Kebetulan kan tahun lalu saya sekeluarga besar terkena COVID. Maaf, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Ananta terdengar. Ya. Jadi sebelumnya tahun lalu saya sekeluarga besar terkena karena nenek saya itu adiknya meninggal dan beliau yang membantu
proses pemakaman dan lain-lainnya. Setelah itu pulang dan akhirnya satu keluarga saya kena, saya juga terkena. Cuman karena posisinya saya tidak terlalu bergejala, cuman di situ saya tidak ingin, saya punya pendirian bahwa saya sakit boleh, tapi saya tidak boleh berasa sakit gitu. Jadi saya memaksakan diri saya untuk tetap beraktivitas, mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadinya lebih mudah. Nah, sekarang karena banyak spekulasi bahwa dan info kalau COVID yang sekarang gejalanya seperti orang flu, demam, dan seperti orang biasanya lah sakit gitu Pak Dokter. Dan kebetulan memang seminggu ini saya ada flu, teman demam belum ada gitu. Jadi kemarin saat hasil tes belum keluar, cuman saya khawatirnya mendapatkan hasil positif. Pertanyaan saya, kalau saya benar terkonfirmasi positif lagi, artinya saya sudah 2 kali kena gitu ya Pak Dokter ya. Nah, jadi untuk penanganannya tuh bagaimana ya Pak ke depannya? Semisalkan saya positif dan gimana gitu loh. Cuman mudah-mudahan saya negatif ya Pak Dokter ya. Kalau saya terkena lagi dan kita nggak tahu pandemi sampai kapan, saya terkena lagi, itu penanganannya gimana ya? Apakah artinya kita sudah bisa menangani seperti flu biasa saja sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu meskipun dalam keadaan positif COVID, atau memang kalau kita terkena lagi memang harus isolasi mandiri seminggu 2 minggu, itu bagaimana ya Pak Dokter? Saya bingung karena penanganannya gimana gitu, karena banyak banget berita-berita simpang siur, saya pun agak bingung menanggapinya gitu. Mungkin Pak Dokter bisa saya tanyakan, mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Lucy, saya langsung jawab. Silakan Dokter. Terima kasih. Ananta, seingat saya di OSIS ya? Betul. Saya MPK Pak Dokter dulu. Alhamdulillah. Saya ingin memberikan jawaban yang langsung pada konteks yang tadi. Sebetulnya jawabannya ada di Ananta sendiri. Jadi kalau Ananda sudah punya pengalaman luar biasa menghadapi infeksi yang pertama, saya tidak mau sakit. Saya tidak mau berlarut-larut dengan sakit. Saya tetap menjalankan tugas. Saya tetap positif dan seterusnya. Maka ketika saya akan lebih optimis, Ananta negatif. Kenapa? Karena pemikirannya sudah positif menghadapi yang pertama. Jadi ketika sekarang di tracing pun saya lebih optimis, kalau saya dipertanyakan saya lebih optimis, Ananta negatif. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau positif? Saya yakin banget Ananta akan siap menghadapi itu. Karena penanganannya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Penanganannya tidak ada perbedaan yang dikatakan harus istimewa karena Omikron katakanlah. Tidak sama sekali. Penanganannya sama dengan isolasi mandiri, obatnya sama. Kalau memang mau minum obat berarti obatnya sama, antibiotik. Obat kalau misalkan ada obat flu kemudian diberikan sesuai dengan gejala-gejala, itu selesai. Makan yang sehat, pilih makanan yang sehat, berjemur lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bukan sekedar berkeluar keringat, tapi mandi keringat. Itu akan lebih cepat sekali. Jadi, Ananta nggak usah khawatir sama sekali kalau nanti hasil tracing positif. Karena saya punya optimisme, Ananta atau semua siswa lebih banyak yang negatifnya dibandingkan yang positifnya. Kenapa demikian? Karena kita udah menang. Dari dulu aja kita menang gitu loh. Sekarang ada Omikron, kita harus menang lagi. Nanti ada lagi yang lain, kita harus menang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk Ananta. Artinya, sekali lagi, jangan negatif. Tindakannya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Mungkin untuk yang berikutnya kita simpulkan ya Bu Lucia. Pertanyaan anak-anak ini terakhir ini umumnya seputar varian dan perbedaan PCR dengan antigen, Dokter. Mohon ditekankan kembali varian-variannya.
Terima kasih. Baik, secara teori baik varian itu adalah satu satu mutasi, satu perubahan dari satu induk, katakanlah induk tadinya adalah SARS-CoV-2, malah sebelumnya adalah SARS. Ingat ya, tadinya adalah SARS, hanya berbicara saluran pernapasan. Tapi ketika bicara SARS-CoV-2 itu sudah tidak bicara lagi konteksnya di saluran pernapasan, tapi seluruh sistem akan terinfeksi, seluruh bagian tubuh kita akan terkena karena yang dihajar, diserang oleh SARS-CoV-2 adalah justru pembuluh darah. Jadi seluruh akan terkena. Ini yang akan berbeda sama sekali. Terus kemudian bagaimana dengan antigen dan pemeriksaan PCR? Kita sebelum antigen ada yang namanya rapid test. Pemeriksaan secara imunoglobulin G maupun imunoglobulin M-nya. Rapid test. Kemudian antigen. Dan meningkat lagi ke PCR. Jadi satu perbedaan bahwa antigen boleh dikatakan tidak lebih sensitif dibandingkan dengan PCR. Bisa diterima ya. Ketika antigen negatif kita sudah harus bersyukur banyak. Nah, persoalannya sekarang karena dikategorikan antigen ini tidak dalam konteks yang lebih sensitif, maka pilihan untuk tracing masuk ke dalam konteks PCR. Karena PCR berharap tracingnya berhasil. Karena tracing ini diperlukan sekali. Tracing ini sangat diperlukan sekali agar terjadi isolasi. Jadi jangan dipanggil negatif ya. Sekali lagi, untuk tindakan ini tidak ada yang negatif sama sekali. Tracing dilakukan agar ketika didapatkan positif oleh PCR-nya, maka isolasi akan dilakukan. Maka akan membatasi lagi. Nah, jadi varian apapun judulnya sampai sekian banyak, karena udah bukan cuma puluhan ini varian ini. Yang kita dengar mungkin MU, terus kemudian Omicron, Delta, Delta Plus, tidak angka 1, 2, 3, tapi udah ratusan varian banyak. Secara penelitian, secara teorinya demikian rupa. Makanya saya ingin mengajak anak-anakku sekalian melupakan itu. Sekali lagi ya, melupakan jenis-jenis varian yang notabene nanti ini Omicron gimana presentasi lebih tinggi, lebih mematikan atau tidak? Karena ini ada pertanyaan dari Raka. Apakah varian Omicron memiliki persen lebih tinggi untuk kematian pada manusia dibandingkan varian lain? Ini akan memberikan satu kesan negatif lagi. Pada kenyataannya tidak. Omicron sampai hari ini dalam penelitian itu tidak memberikan satu nilai kematian yang tinggi. Tapi penyebarannya cepat. Jadi perubahannya yang terjadi ke sana. Kita tidak perlu ada kekhawatiran ke sana, lebih baik fokus jangan ke virusnya, tapi jangan ke virusnya, jangan ke antigennya, jangan ke PCR-nya, tapi kita fokus ke diri kitanya. Kita harus sehat, kita harus kuat, kita harus siap. Bu Yosi, mudah-mudahan itu yang bisa saya jawab untuk anak-anakku. Silakan. Terima kasih dokter. Bu Lucy, waktu kita masih 15 menit ya. Ya. Silakan, ini ada raise hand ya dari Adiaksa. Ya, Adiaksa 10-4. Ya, silakan Nak. Open kamera, open mic. Assalamualaikum Pak, maaf belum bisa on cam, lagi di luar. Sebelumnya, silakan. Ananda izin bertanya. Kan sesuai pernyataan yang Bapak bilang kalau Omicron itu tidak terlalu berbahaya ya. Terus apa mungkin kita perlu menerapkan herd immunity dan apa dampaknya bila herd immunity diterapkan di Indonesia, Pak? Itu pertanyaan Ananda Adiaksa? Iya, Pak. Baik. Ini luar biasa nih. Bicaranya herd immunity, 75% populasi sudah terinfeksi dan sebagainya. Dari vaksin kita sudah lihat angka. Nggak usah susah-susah lah. Kita saja di sekolah, jadi kita nggak usah jauh nih. Kita di sekolah kira-kira udah herd immunity tidak? Jawabannya sudah. Tolong disimak ya, karena yang tidak divaksin kecil sekali. Antara divaksin dengan yang tidak divaksin atau terinfeksi langsung, sekarang kita bicara Omicron, itu judulnya sama. Nah, pertanyaan dari Adaksi, apakah kita perlu melakukan satu, balik lagi ke konteksnya adalah, ada dua pilihan. Kita mau serta-merta terinfeksi oleh Omicron karena tidak bergejala, jangan sombong ya. Sekarang kalau tidak bergejala, mau kena infeksi Omicron. Kemarin tidak mau, itu salah. Kita terinfeksi baik sengaja maupun tidak,
itu tetap kita harus menang dengan Omikron. Artinya herd immunity yang ditanyakan sama Ananda Adiaksa itu akan tercapai. Tapi kita tidak dengan ketakutan. Karena ingat ya, terinfeksi itu tidak akan terasa sama sekali. Apalagi dengan Omikron. Tidak seperti disuntikan. Apalagi tidak bergejala. Mohon maaf sekali lagi. Yang sekarang ini yang pengetahuan kita adalah kenapa sampai ada yang positif tapi tidak bergejala? Karena tracing. Sekali lagi ya, karena tracing. Bukan karena inisiatif untuk diperiksa. Saya tidak bergejala tapi tidak diperiksa, bukan. Atau tracing itu ketika di satu komunitas, atau orang itu akan melakukan satu perjalanan. Sekali lagi ya, perjalanan wajib dengan antigen atau wajib dengan PCR. Ada yang mewajibkan masih PCR, ada yang mewajibkan antigen secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi itu? Balik lagi ke tubuh kita. Mas Adiaksa, Ananda Adiaksa kalau nggak salah di OSIS juga. Tolong rubah nih sekarang tugasnya juga nih, tugas siapapun yang ada di sekolahan, bukan cuma ibu guru dan bapak guru doang nih. Yang pinter-pinter nih, yang pinter berorganisasi dan lain sebagainya, juga sama. Yang pinter-pinter mau motivasi seperti yang tadi Ananda Nova, tolong sampaikan ke yang lain juga. Ananda tadi hebat. Saya sakit, tapi saya tetap akan menjalankan tugas. Tolong ini dikomunikasikan ke teman-teman yang lain juga sama. Karena semua harus berubah, tidak seperti dulu lagi. Jadi herd immunity akan terjadi sengaja atau tidak sengaja. Sengaja akan terjadi karena proses vaksinasi, tidak sengaja karena Omikron menyebar gampang sekali. Catatan berikutnya di akhir selalu saya akan menyampaikan, jangan khawatir ada atau tidaknya herd immunity. Jangan khawatir pergerakan dari mulai pandemik ke arah endemik. Kita tidak perlu berpikir ke sana. Yang penting adalah kita selalu harus kuat, kita harus belajar, kita harus tetap memanfaatkan apapun protokol yang ada. Kalau memang sekarang harus stop dulu PTM-nya, stop. Tapi tugas tetap berjalan. Nanti, kan harapan kita semuanya adalah PTM 100%. Kita tidak ada lagi, balik lagi ke tergantung pada kita semua. Kalau orang tua masih ada yang tidak setuju, orang tua masih galau. Gurunya masih galau, tidak mau masuk ke sekolah. Anak-anak kita juga sama, masih ada depresi. Gak mungkin terjadi itu. Ada ketakutan yang tetap dipupuk. Pasti tidak akan terjadi yang namanya sekolah balik lagi seperti dulu. Jadi tolong perubahan ini diikuti dengan perubahan kita semua. OSIS punya tugas, bukan seperti OSIS yang lalu. Organisasi yang lain juga sama. Harus punya tugas tersendiri dengan adanya pandemi COVID-19, adanya Omikron. Mudah-mudahan Ananda Adiaksa bisa memberikan penerimaan ya atas jawaban tadi. Silahkan saya kembalikan kepada forum. Terima kasih dokter. Masih ada waktu ya Bu Lucy ya? Iya. Silakan yang anak-anak yang masih mau bertanya mumpung ada kesempatan. Raise hand. Chatting Bunda. Iya. Chatting saya ke chatting sebentar. Fauzia Fitriani dari MIPA 3 kelas 10. Kalau hasil swab PCR kita positif, tetapi swab negatifnya, swab antigennya negatif, bagaimana? Ini mengarah ke PCR-nya. Jadi yang paling sensitif adalah PCR-nya. Artinya begini, kalau di awal kita diperiksa di PCR, maka konfirmasinya harus dengan PCR. Bisa diterima ya, PCR ke PCR. Kalau kita sudah positif, kemudian negatif PCR-nya, kita aman. Tapi kalau antigen, jangan naik kelas. Antigen negatif, katakanlah kita diisolasi karena antigen kita negatif, bukan karena tracing ya. Misalkan ada perjalanan dan sebagainya, antigen kita negatif, positif. Maka confirmnya juga dengan antigen, jangan naik kelas. Kalau naik kelas kita tambah terpuruk nantinya. Antigennya positif, nanti PCR-nya kemungkinan positif lebih besar. Jadi otomatis lebih terpuruk lagi, lebih depresi lagi kita menerima laporan kertas yang istimewa itu. Jadi PCR positif, antigennya negatif, antigen negatif jangan dipakai. Lebih baik konfirmasi dengan PCR. Demikian buat Ananda Fauzia yang ada di chatting. Silakan Bu Yosi, silakan Bu Lucy. Mungkin dokter, menurut saya nih untuk anak-anakku, semuanya jangan takut,
jangan panik. Coba kita mulai bersahabat ya dengan pandemi ini. Mau COVID ke, Omikron ke. Nah, ya kan dok, yang penting kita supaya kita berpikir selalu positif sehingga imunnya pun tetap bagus gitu, sehingga tadi ya berbagai macam varian itu kan sudah banyak namanya, itu ya udah kita fokus sehat saja gitu ya dok ya. Dan yang paling penting prokesnya itu tidak boleh abai. Itu mungkin anak-anakku ya, menarik sekali untuk diskusi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Juga kepada Bapak Setio Budi. Ada satu lagi pertanyaan Bu Lucy, saya langsung simak dulu dari M. Naufal Yaskur. Dia bilang gitu, deltanya kemana katanya? Nah, deltanya kemana? Nggak ada, deltanya tetap ada, tapi kita sudah kuat. Ini harus kita bersyukurnya gitu loh. Delta plus yang membunuh sekian orang banyak, sekian korban, ternyata sekarang tidak ada berita lagi. Jadi tolong ambil satu pemikiran yang positif ya. Kalimat saya adalah kita menang. Kita sudah melewati PSBB, kita menang. Setelah PSBB kita masuk PPKM, kita menang. Artinya dari mulai SARS biasa, COVID-19, Delta, Delta Plus, apapun judulnya, ternyata kita menang. Bagaimana dengan Omikron? Omikron juga kita harus punya keyakinan bakalan menang, tidak ada kalah. Ini, jadi tidak ada. Pertanyaan ini sama dengan apakah virus demam berdarah hilang? Nah, tidak kemana-mana, ada tetap Delta Plus, Delta dan Delta Plus juga varian itu tetap ada. Tapi kita sudah menang. Ketika ada masuk ke kita juga lebih tidak bergejala lagi atau kebalikannya sekarang. Vaksin kita sudah 2 kali, vaksin kita sudah ada yang booster. Jadi Delta dan seterusnya yang sebelumnya itu sudah bisa di-cover oleh antibodi kita. Antibodi kita itu sudah belajar dari PSBB dan PPKM. Karena limfosit itu tidak bisa membuat antibodi spesifik kalau tidak belajar dulu. Belajarnya dari mana? Dari terkena infeksi secara tidak sengaja. Dari vaksinasi. Vaksinasi itu adalah proses pembelajaran limfosit kita untuk menghasilkan antibodi. Antibodinya spesifik. Omikron baru lahir sekarang. Apakah bisa efektif? Ya tidak mungkin ngomong Omikron baru lahir sekarang, bagaimana limfosit kita belum kenal dengan Omikron. Pertanyaannya balik lagi sekarang kedua. Apakah kita mau terinfeksi oleh Omikron sehingga limfosit kita belajar, antibodinya bagus, atau kita mau divaksin booster? Harapannya sama, antibodinya siap untuk menghadapi vaksin. Karena vaksin yang lalu sudah tidak lagi. Kita bicara udah kalimatnya jelas dari WHO, dari penjelasan sudah jelas. Omikron kebal terhadap vaksin yang sudah ada. Jangan jangan merendahkan kita. Jangan membuat kita lemah karena Omikron itu kebal terhadap vaksin yang sudah ada. Kita tidak menggantungkan diri kepada vaksin. Kita menggantungkan diri kepada kita dan kepada Yang Maha Pencipta yang menguatkan kita. Demikian Bu Lucy, saya kembalikan ke Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Dokter. Penjelasannya cukup membuat kita lebih tenang gitu ya dok ya. Kata Pak Heri, kita pasti menang. Amin, amin, amin. Bu Lucy. Mangga. Iya. Kan Ibu. Iya. Terima kasih. Ini tadi saya menyimak terus ya. Itu ternyata anak-anak itu ada juga yang stresnya karena pelajaran, karena tugas ya, gitu seperti itu karena tugas. Jadi sekali lagi anak-anak, kita harus ubah mindset kita. Jangan jadikan itu beban. Insya Allah, Bapak dan Ibu guru juga memberikan tugas itu sudah